Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadaratul kiram, hadirin wal hadirat jamaah pengajian malam Sabtu Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam majelis yang insyaallah penuh barakah. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam tanggal berapa ini? Malam tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan 14 abad yang lalu, 20 April 570 Masehi atau 571 Masehi Nabi Muhammad dilahirkan. 12 Rabiul Awal. Jenengan kira-kira ngerti napa mboten to? Kira-kira hafal mboten? Kira-kira hafal ndak Nabi itu lahirnya tahun berapa? Masehinya tahun berapa? 571 Masehi. 20 April ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Niku bintangnya napa nggih nek April iki? Taurus. Oh. Zodiaknya Taurus, Pak. Enten sing April? Ada? Wah, alhamdulillah. Harus sekuat Kanjeng Nabi, Pak. 20 April atau 12 Rabiul Awal. Kalau diturut ke belakang ya 12 Rabiul Awal. 571 Masehi berarti 570 tahun setelah Yesus wafat. Suwe ya? Iya, 570 tahun setelah Yesus wafat. 70 tahun setelah Bible ditulis. Atau pada Nabi lahir itu masih proses pengumpulan Bible. Gitu nggih. Karena Bible konon ditulis 500 tahun setelah Yesus wafat atau Syibhu Isa al-Masih. Kita menyebutnya Syibhu Isa al-Masih karena dalam keimanan orang Islam Nabi Isa itu belum wafat, masih diangkat, dirofa ke langit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah syair yang sangat terkenal, ada salah satu syair yang sangat terkenal yang bercerita tentang Kanjeng Nabi. Pada masa dinasti Fatimiyah yang dipimpin oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi mboten? Sultan Saladin. Tidak begitu paham nggih? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Saladin pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir ada sayembara, ada peringatan Maulid Nabi yang sangat besar, barangkali pertama kali. Jadi kalau ada yang bertanya sebenarnya dulu Maulid Nabi itu dirayakan oleh Nabi ndak tahu gitu, kira-kira gitu. Itu pertanyaannya rada nyelekit saja nih. Nabi itu merayakan ulang tahunnya enggak tahu gitu, kira-kira gitu. Kemudian ngadain acara kumpul-kumpul baca maulid, baca tibak enggak tahu gitu. Masa baca maulid Nabi? Ya enggak mungkin baca maulid Nabi, Pak. Kenapa? Karena maulid Nabi itu baru ditulis kira-kira 2 abad setelah Nabi wafat. Jadi enggak mungkin Nabi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq kumpul-kumpul dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kamu baca Barzanji ya gitu. Atau Abu Bakar As-Siddiq baca tibak, ya enggak mungkin, Pak. Itu 200 tahun setelah Nabi
wafat. Jadi imajinya jangan terlalu liar ya. Boleh liar, tapi ngawur jangan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah para sahabat itu memperingati wafatnya Nabi kemudian bikin acara apalagi pakai hadroh-hadroh itu, barangkali piano belum ditemukan Pak. Barangkali piano, gitar listrik elektrik itu belum ditemukan, jadi tidak mungkin. Paling cuma alat pukul gendang-gendang itu saja. Itu. Jadi jangan terlalu jauh-jauh. Apakah kemudian Nabi memperingati hari kelahirannya? Nabi memperingati hari kelahirannya atau ulang tahun kelahirannya dengan cara puasa. Puasa hari Senin dan Kamis. Yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan, maka aku berpuasa kata Nabi. Makanya puasanya puasa Senin dan puasa Kamis. Kenapa Kamis? Karena Kamis itu diangkatnya amal ibadah. Itu loh, maka muncullah itu asbabul wurud dari puasa Senin dan Kamis. Maka menjadi sunnah jenengan dilahirkan tahun berapa itu untuk puasa, tanggal berapa. Misalnya jenengan dilahirkan 12 Rabiul Awal, disunahkan puasa di tanggal kelahiran itu sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa. Tinggal kita berani atau tidak. Dipindah ke Jawa jadi puasa weton. Macam-macam refleksinya. Kembali ke cerita tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan sayembara menulis syair yang memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dewan sastra, para penyair-penyair berkumpul menulis pujian madah-madah nabawi atau pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi, dinilai mana yang sastranya paling indah dan bahasanya paling mudah. Dan muncullah sebuah karya yang menjadi juara yang ditulis oleh Al-Busiri. Mungkin jenengan sudah hafal. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Apal mboten? Biasanya kalau di desa-desa sebelum sholat ada pujian toh, di antaranya yang dibaca itu. Kalau di kota jarang, di Masjid Jenderal Sudirman enggak ada pujian ya. Karena jamaahnya sedang khusyuk sholat sunnah qobliyah. Allahumma amin. Sama deres baca Quran, ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya terlambat ya naudzubillah wis. Apalagi enggak jamaah kayak saya tadi gitu kan. Saya tadi enggak jamaah. Jamaah deng tapi sendiri. Jangan yang lain maksudnya, jamaah sendiri jenenge enggak jamaah. Coba bersama-sama coba. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Hafal nggih? Abana mauliduhu anti bi'unsurihi yatiba mubtadaim minhu wa mukhtatamin yaumun tafarrasa fi الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Hafal nggih? Itu kurang lebih 100 madah pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan, syairnya panjang
Dan saya akan baca sedikit-sedikit. Abana mauliduhu anti bi unsurihi. Abana jejek, abana jelas. Abana jelas mauliduhu kelahirannya Nabi anti bi unsurihi dari semerbak wangi kesucian kelahirannya. Ini kalau terjemahkan nggih. Saya terjemahkan dengan bahasa saya ya. Kalau kurang mengandung sastra ya mohon maaf. Gitu. Kalau kurang mengandung sastra ya mohon maaf. Gitu. Di sini ada terjemahannya tapi agak bulet. Ya tiba mubtadain. Alangkah indahnya sebuah permulaan wa muhtatamin dan akhir dari sebuah periode. Saya jelaskan penjelasannya. Abana mauliduhu tiba unsurihi. Jelas kelahiran Nabi Muhammad SAW peristiwa tanggal 12 Rabiul Awal. Ya tiba mubtadain, begitu indahnya semerbak wangi ketika dimulai era baru dan berakhirnya era yang telah lewat. Era baru itu maksudnya adalah era kenabian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Ketika Nabi lahir, maka syariat agama yang lalu sudah ditutup. Maka wa muhtatamin, periode agama sebelumnya sudah ditutup. Nah, ini penting. Menurut keimanan kita umat Islam bahwa pada periode ini agama-agama sebelumnya, agama yang dibawa oleh Isa alaihissalatu wassalam, agama yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam, Dawud alaihissalatu wassalam, bahkan Adam selesai. Sudah eranya Nabi Muhammad. Ini perlu. Nanti bisa dilihat dari petilasan-petilasan yang masih, bahasa Jawanya petilasan, tempat-tempat yang masih diabadikan oleh Kanjeng Nabi sebagai bentuk menghargai tinggalan-tinggalan Nabi terdahulu. Yaumun tafarrosa fihil fursu, yaumun tafarrosa, yakni suatu hari di mana Rasulullah SAW itu lahir, ada firasat al-fursu bagi bangsa Persia. Barangkali kalau sekarang Iran ya, Persia itu sekarang sebagian Iran dan sekitarnya itu Irak, barangkali Iran itu Persia, Kuwait itu Persia. Orang-orang Persia itu punya firasat qad undiru bihululil bu'si wan naqami, bahwa mereka mulai mendapat peringatan secara luas, peringatan tentang bencana dan siksa. Jadi pertama kali bangsa yang merasakan kelahiran Nabi baru adalah bangsa Persia. Ini ada kaitannya dengan juru selamat, Pak. Juru selamat. Kalau kita hitung pasca Yesus wafat di tahun 1 Masehi, after death itu sampai Kanjeng Nabi, periodenya kan 500 tahun. Dan mereka punya keyakinan akan datang juru selamat. Juru selamatnya sudah datang. Kelompok Yahudi juga sama, juru selamatnya juga datang. Orang Persia juga merasa akan datang para penyelamat. Konsep mesianisme atau penyelamat ini nek ding Jawa jenenge satrio. Nah, ngerti panjenengan? Jadi harapan akan datangnya pahlawan itu dalam bangsa tertentu sudah ada. Bahkan di sini juga ada. Yang kemudian tidak jelas. Apa toh satriawan ini? Musim pilihan presiden Jokowi dianggap satriawan ini. Kira-kira gitu. Ini bukan ngomong politik ya. Tapi bagaimana agak kabur gitu. Besok Pak Prabowo mungkin satriawan ini. Aku tidak kampanye lah. Tidak dikira kampanye. Ya ini guyonan ya. Guyonan. Jadi Syiah menunggu Al-Mahdi Al-Muntadhar gitu. Jadi ada Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sunni juga ada, ahlu sunnah itu. Siapa? Al-Mahdi. Besok di akhir zaman akan turun Imam Mahdi. Pernah dengar hadis ngoten niku nggih? Cerita-cerita ngoten niku.
Nah, orang Persia itu merasa akan datang bencana. Wa bata iwanu Kisra wa huwa munsadi'un syamli ashabi Kisra ghaira multaimin. Wa bata, dan ketika menjelang malam, iwanu Kisra, singgasana Raja Kisra itu hancur terbelah jadi dua. Ini pertanda Nabi lahir, iwanu Kisra atau singgasana Kisra itu berubah terbelah menjadi dua. Syamli ashabi Kisra ghaira multaimin, sebagaimana kumpulan para pengikut Kisra yang tiba-tiba mereka terpecah belah. Jadi pada posisi itu di kerajaan Persia sedang terjadi konflik internal. Ini pertanda bahwa era mereka akan berakhir. Ini syairnya Al-Busiri. Ada berapa bab toh ini? Bentar, kula tingali nggih. Ada 10 bab. Ini bab 4 yang saya baca tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Wan naru khamidatul anfasi min asifin, dan api sesembahan padam karena duka yang mencekam. Alaihi wan nahru sahil aina min sadami, tiba-tiba sungai Efrat tidak mengalir, bersedih karena durja yang amat mendalam. Sungai Efrat itu tiba-tiba kering, Pak. Sungai Efrat itu membentang di daerah ya pundi sekarang? Ya Iran itu. Irak, Kuwait itu, dan sungainya itu tiba-tiba kering, Pak. Nabi lahir langsung kering. Di Madinah tiba-tiba kurma menghijau. Dalam hadis yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi, beliau itu aslinya Persi. Salman Al-Farisi itu nama Persi. Jadi kalau di sini ada nama Al-Farisi, sebenarnya dia orang Persi, sekalipun kulitnya hitam. Enggak tahu nama Indonesia, berarti dia orang Jawa. Mungkin dia enggak tahu ya, Persi. Al-Farisi itu aslinya Persi. Salman aslinya Persi. Ketika dia bingung, dia mengikuti salah satu pendeta, orang baik, kemudian pendetanya mau meninggal, Salman bertanya, "Wahai Pak Pendeta, usiamu sudah senja, ajal tak dapat ditolak, maka kepada siapa aku harus mengikuti?" Kata pendeta tersebut, "Ikutlah seorang tokoh besar yang baru lahir di tanah di mana kurma menghijau." Yang dimaksud adalah Madinah, bukan Mekah, Madinah. Nanti Salman Al-Farisi ketemu Kanjeng Nabi di Madinah. Ketemu di Madinah, di mana tanah kurma itu menghijau secara tiba-tiba. Kurma-kurma yang kering tiba-tiba hijau. Itu Nabi lahir. Jadi begini loh sederhananya, kalau ada seseorang yang lahir itu ada kebahagiaan gitu loh. Ada kebahagiaan mendalam. Ya Allah cucuku lahir gitu. Ya Allah anakku lahir gitu. Ya Allah dan sebagainya. Anda bisa membayangkan ada enggak orang yang tiba-tiba anaknya lahir susah, Pak? Ada loh. Tagihan rumah sakit, biaya pengobatan, selamatan, akikoan, dan banyak lagi susah. Itu anaknya sah, apalagi anaknya tidak sah. Lahir itu malu. Padahal anak itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu lahir suci. Dia enggak pernah salah apapun, gitu loh. Maka akan sangat baik ketika Anda semua kalau ngaji malam Sabtu bawa anaknya ke sini. Biar telinganya itu mendengar ngaji. Enggak mabar game online, Mobile Legend. Apa meneh sing bangun benteng, bangun desa apa jenenge? Clash of Titan. Ini mainan zaman anak sekarang, Pak nggih. Jenengan enggak tahu ya? PUBG. PUBG. Nah, itu diajak ngaji biar telinganya menerima nasihat-nasihat kebaikan. Itu. Kalau udah gede susah, Pak, susah. Ibarat tanaman, kita dulu sering diajar kalau tanaman udah gede bengkok itu susah diluruskan.
Itu anak. Jadi api orang Majusi itu mati dan sungai mengering. Al-Majus itu menyembah api suci namanya. Api suci itu api yang selalu ditunggu agar tidak mati dan tidak pernah mati. Tiba-tiba apinya mati dan tidak bisa nyala. Itu. Kalau api nyala terus itu di Madura banyak, atau di Bojonegoro, di kantong-kantong para empu zaman Majapahit membuat keris itu banyak api nyalanya sendiri. Barangkali itu dari PT tambang yang di Cepu bocor, gas Cepu bocor. Yang besar ya di Sidoarjo itu, wisata bencana, lumpur Lapindo. 3 kecamatan Pak, Sleman, Kota, Bantul. Tinggal Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kalau di Jogja 3 kecamatan bayangkan. Kuwi kabupaten ding. Itu kabupaten ya, maaf. Berarti Depok, mungkin mulai ke sana. Melati, Cangkringan, hilang. Ya kira-kira itu. Api orang Majusi tiba-tiba mati, betul-betul mati. Dan tidak bisa hidup. Kehebatan itu kan kalau dia tidak memiliki cacat, nyatanya mati juga. Itu peristiwa empiris yang terjadi pada zaman Nabi loh. Saya tidak akan ngomong soal hadis loh. Kalau hadis kan Anda tidak percaya. Hadis tentang baiknya merayakan Maulid Nabi. Halah, gaweane wong NU. Oke, tidak apa-apa. Hadis tentang sedekah pada masa ketika 12 Rabiul Awal. Halah, sedekah meneh. Oke, tidak apa-apa. Hadis tentang mengadakan selamatan atau berzanji atau peringatan Maulid Nabi, sholawatan bareng-bareng. Halah, bid'ah. Oke, tidak apa-apa. Saya akan cerita yang terjadi secara empiris. Kalau Anda tidak percaya, oke, tidak apa-apa. Sekalian aja tidak percaya sama Kanjeng Nabi. Gitu loh. Nabinya lahir kok tidak percaya, gitu terus gimana gitu loh. Sawata'an ghadat buhairatuha wa rudda wariduha bil ghaidi hina dhami. Penduduk wasa'a dan resah, sawata para penduduk, ghadat danaunya, ghadat kering, buhairatuha danaunya tiba-tiba kering danau. Waruddu wariduha dan kemudian pengambil air itu kembali dengan tangan hampa, hina dhami dan terjerat rasa kecewa. Sebab danaunya kering. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di sini di Sleman atas yang airnya terus ngalir dari Merapi. Nah, di sana itu air kumpul di danau. Orang hidup melalui siklus danau, namanya oase atau wadi dalam bahasa Arab. Jadi sebuah mata air di gurun. Nah ini danau. Danaunya tiba-tiba kering. Gitu loh. Ini Allah betul-betul menyiksa orang kafir. Ya Allah, ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin. Seakan-akan api itu membara, terdapat cairan air sebab adanya duka. Huznan bil ma'i ma bin nari min doromin. Dan pada air yang sejuk sekar sekaligus api yang membakar. Api hilang, air hilang. Sisi lain air muncul, api membuat bangunan-bangunan ambruk. Jadi Allah membalik kondisi pada orang kafir. Bahkan di Mekah Ka'bah, simbol keislaman kita itu kubus Pak. Kubus itu Ka'bah itu loh. Ka'bah bukan sesuatu yang bergerak. Maaf, bukan sesuatu yang bergerak. Kalau bergerak itu misal yang kita anggap keramat itu selama ini apa sih? Keris itu keramat gak tuh? Ada yang lebih sakti dari keris Pak. Pertama HP, nomor 2 ATM. Itu lebih sakti dari keris. Karena ATM bisa buat beli keris. Keris belum tentu bisa membeli isi ATM. Jadi kubus itu di tengah-tengah itu ada
berhala 360 jumlahnya. Jadi Ka'bah kalau jenengan yang sudah pernah haji atau umroh, itu ada Ka'bah di tengah kubus di sini, itu dulu diisi 360 patung berhala. Gambarannya kalau Anda ke Muntilan lewat pinggir jalan tuh, banyak. Tapi bukan itu, nanti orang tersinggung, jualan patung, tidak apa-apa gitu. Tapi diisi berhala yang disembah. Dari 360 itu dihitung dari mana? Dihitung dari perputaran jam itu loh Pak. Jam itu berapa derajat? 360 kan? Jadi setiap satu berhala 1 derajat. Sebagai simbol bahwa siklus 1 tahun. Dari 360 itu ada 4 yang paling besar. Yakni Hubal, Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat itu cewek. Baru tahu. Dewa. Ada satu yang tidak diwujudkan, dewa-dewa itu disebut dengan Allah. Maka orang Mekah pada masa itu sudah mengenal sesembahan yang namanya Allah. Tetapi banyak itu loh, cara dewa itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Problem terjemahan kita, kalau bahasa Inggris tetap God ya. God itu Tuhan. Padahal dewa itu bukan Tuhan. Bisa jadi Tuhan sih di India, tapi imaji dewa di Jawa kan bukan Tuhan. Dewa itu semacam malaikat mungkin. Jadi ada yang tidak diwujudkan namanya Allah. Tapi kemudian datanglah paganisme ke Mekah menghilangkan eksistensi Allah itu. Yang ada adalah 360 ditambah 5. Ditambah 4 tengah itu. Hubal, Lata, Uzza, Manat. Oh, iya. Itu. Terus kemudian pada masa Nabi itu dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kecil digendong, diangkat, suruh naik ke atas Ka'bah, mengerusak Hubal paling besar. Itu simbol umat Islam. Yang diadopsi oleh Nabi dari peninggalan Nabi Ibrahim. Ka'bah itu kan peninggalan Nabi Ibrahim. Oke, saya lanjutkan. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'utun wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi. Tiba-tiba para jin menjerit. Anda percaya jin? Paling percayanya jin itu setan itu kira-kira gitu. Jin itu menjerit sebab ada suara cahaya yang menggelegar di angkasa dan kebenaran telah tampak bagi mereka. Baik makna maupun kata-kata. Ini jin. Jin juga merasakan itu. Maka akan ada cerita di surah jin itu, datang seorang jin yang hidup pada masa Nabi Sulaiman menghadap kepada Nabi Muhammad mengaku dosa apa yang dilakukan oleh anaknya. Di surah jin juz 20. Juz 20? Aduh, enggak hafal. Ya udah enggak apa-apa. Nanti dilihat nggih. Ngaji itu sambung, ilmu itu sambung. Amu wasumu fa'ilanul basyair. Mereka buta dan tuli sehingga tidak bisa mendengar kabar gembira. Begitu pula kilatan peringatan sama sekali tidak dihiraukan. Min ba'dima, sebagian akhbar aqwam, sebagian para pendeta itu tidak mau menghiraukan bahwa bi anna dinahum al muawaju lam yakum, bahwa agama mereka itu sebenarnya yang telah melenceng itu tidak bertahan lama. Jadi ada rahib, ada pendeta yang melenceng Pak pada zaman Nabi, ada pula pendeta atau rahib yang tidak melenceng. Maka ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW bertemu malaikat Jibril di Gua Hira, beliau pulang bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menyarankan untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal adalah pendeta, masih keponakan atau saudara daripada Sayyidah Khadijah Kubro. Itu pendeta yang tidak melenceng. Dan kemudian Warokoh menyatakan yang kamu temui adalah namus. Namus itu bahasa hadis, yang dimaksud adalah malaikat
Jibril, dalam bahasa Al-Quran disebut nazala bihi ruhul amin, dalam bahasa orang Kristen disebut Roh Kudus. Loh iya, bener. Karena agamanya itu bergenealogi, Islam, Kristen, Yahudi itu masih genealogi. Kita lanjutan itu. Tapi di dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita, eranya udah selesai. Tinggal era kita. Sama mereka juga menganggap begitu. Dan kita mengakomodir 25 nabi yang juga diakomodir oleh pemeluk agama lain. Musa, Harun, siapa lagi? Daud, Yusuf, dan lain-lain. Nabi-nabi Israel itu diakomodir. Aduh, kira-kira begitu. Wa ba'dama ayanu, dan mereka menyaksikan bintang-bintang itu bil ufuqi min syuhubin. Bintang itu berjatuhan, apa di sini? Pulung. Jatuh itu bintang. Munqadatin wafqama fil ardi min sonami. Bersamaan di bumi ada kejadian berhala runtuh bergelimpangan. 360 tiba-tiba jatuh. 360 tiba-tiba jatuh bersamaan dengan terjadinya penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Maka ketika anak-anak ditanya kapan Nabi lahir, tahun gajah. Itu anak SD. Kalau udah gede jawabnya jangan tahun gajah, 571 Masehi. Yang paling diingat anak-anak kan itu toh. Kapan Nabi lahir? Tahun gajah itu. Terus maksudnya tahun gajah itu apa? Banyak gajah di Mekah. Aduh, ya enggak apa-apa untuk anak-anak kan. Itu jatuh semua, Pak. Nah, nanti muncullah peristiwa di surah apa itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surah Al-Fil. Nah, lanjutnya itu syair ini merujuk pada hadis. Udah mau habis. Ini syair-syairnya panjang. Ka'annahum haraban abdalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi. Mereka berlarian laksana laskar Abraha atau bak pasukan yang dihujani kerikil oleh tangan Rasul. Jadi setan itu lari, Pak, ketika Nabi lahir, sebagaimana larinya pasukannya Abraha. Nabdam bihi ba'da tasbihin bi batnihi ma nabdal musabihi min asyaimul takimi. Batu yang Nabi lemparkan setelah bertasbih dalam genggaman terlemparnya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Ikan nun itu ya, ikan paus itu. Itu syair, Pak. Syair dan sangat indah. Enggak tahu jenengan bisa merasakan keindahannya atau enggak ya. Ketika membaca syair itu dibandingkan membaca syair yang lain, itu sudah kelihatan bedanya gitu. Dan sangat nyaman itu. Itu syair yang dikarang oleh Al-Busiri menerangkan fakta empiris yang terjadi pada masa kelahiran Nabi. Belum cerita-cerita yang muncul dari hadis. Misal Nabi, hal yang mungkin sudah hilang hari ini. Nabi Muhammad SAW itu ketika lahir beliau disusui oleh 2 orang selain ibunya, yakni Suwaibah al-Islamiyah dan juga Halimah as-Sa'diyah. Halimah as-Sa'diyah itu seorang perempuan yang baik dari Bani Sa'ad. Namanya Halimah as-Sa'diyah. Nah, sekarang diambil nama para perempuan di Indonesia. Halimah as-Sa'diyah, profesinya rental. Itu. Sekarang enggak ada ya. Loh, Nabi itu punya saudara sepersusuan loh. Jangan saru bapak-bapak ini. Saya bapak ding. Jadi Nabi Muhammad itu masih punya saudara sepersusuan yang tidak boleh dinikah. Dari jalur siapa? Tadi Halimah. Itu. Dan barangkali sekarang tidak begitu banyak ya donor ASI. Itu zaman Nabi banyak loh donor ASI. Di sini kok donor ASI dianggap saru. Loh, itu anak dewe kok disusoni. Ya enggak apa-apa. Justru menjadi
Saudara yang tidak boleh dinikah. Gitu loh. Tapi dalam fikih, kalau dalam fikih, misal ibu kita pernah ngomong, kamu punya saudara sepersusuan loh. Di mana Bu? Di Kecamatan Depok. Siapa ya Bu? Aku lali je. Sopo ya mbiyen? Ditahu tak susoni. Maka hukum fikihnya Anda haram menikah perempuan sekecamatan Depok. Sebab gak jelas anak persusuannya siapa. Maka kalau nyusoni anak orang harus tahu siapa sih itu gitu loh. Paham nggih? Kecuali donornya dimasukkan tabung, dikasih plastik, dikasihkan orang. Nah itu enggak masuk itu. Kan sekarang ada namanya donor ASI. Dan itu enggak apa-apa. Gitu loh. Ada beberapa orang yang memang kesulitan. Itu yang berlebih bisa memberikan. Itu masuk saudara sepersusuan. Tidak. Kalau tidak menyusul langsung tidak. Kalau bapak enggak juga. Ngawur itu. Saya pernah dapat pertanyaan kayak gitu. Waduh, ngawur gue. Kadang bapaknya enggak rela dibagi ke anak orang. Aduh, kacau ini. Itu peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terbesar buat kita adalah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya apakah kita itu bahagia Nabi kita lahir? Bahagia betul? Bahagia tidak? Kok saya rapati yakin itu. Bahagia tidak? Lalu kebahagiaan itu Anda wujudkan apa? Anda punya anak laki-laki atau perempuan? Punya anak? Punya. Kalau ulang tahun dirayakan? Dikasih kue tar? Sebagian iya, sebagian enggak. Lalu nabinya lahir loh. Merayakan kok diharamkan. Sebenarnya bahagia tidak atas kelahiran Nabi, sebagaimana kita bahagia atas kelahiran anak kita. Ekspresinya macam-macam, silakan. Gitu loh. Saya bahagia dengan cara apa? Diam di rumah nggak ngapa-ngapain. ya silakan gitu. Tapi saya bahagia. Ada yang bahagianya dengan cara membaca selawat 1000 kali. Saya tidak mau perayaan selawat-selawat Nabi itu, tidak mau saya. Itu hedon, keren. Lalu maunya apa? Saya mau membaca selawat 1 juta kali. Bagus. Saya tidak kuat Pak kalau duduk lama baca selawat. Saya kuatnya nyanyi. Saya tak memuji-muji Nabi dengan lagu-lagu ya. Bagus. Aduh. Kira-kira ngoten nggih. Saya sebenarnya mau buka termin pertanyaan, tapi karena udah ngepres, bisa disambung minggu depan. Enggak tahu deng kapan lah, musim ini kan musiman saja ya. Musim hujan saya datang, musim corona saya datang, jadi enggak ada jadwal tetap. Kira-kira itu semoga pengajian ini bisa memberi kemanfaatan, menyirami rohani kita yang kering, dan memberi ghirah dan semangat kita untuk mengenang Nabi beserta perjuangannya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Ngoten nggih. Ditutup dengan doa dengan sholawat burdah tadi yang sedikit. Semoga kita mendapat syafaat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.